Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herliana, mahasiswi Tetris IPA A dengan nomor NIM 2071900025. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan materi belajar sebagai tugas akhir semester mata kuliah Psikologi Pendidikan. Belajar menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia memiliki arti suatu usaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Sedangkan menurut psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dan interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian, para ahli menambahkan bahwa pada hakikatnya belajar adalah proses perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik daripada sebelumnya, seperti lebih memahami, lebih merasakan, dan dapat melakukan sesuatu. Karena belajar merupakan sebuah aktivitas yang berproses, maka dalam belajar terjadi perubahan-perubahan yang bertahap. Tahapan tersebut menimbulkan fase-fase yang saling berhubungan secara berurutan dan fungsional. Menurut Jerome S. Brenner, dalam proses pembelajaran, anak menempuh 3 fase. Yang pertama yaitu fase informasi atau tahap penerimaan materi. Seorang anak menerima materi, diantaranya materi ini materi baru ataupun materi yang sudah ada, sehingga tinggal menambahkan atau memperhalus atau memperdalam pengetahuan yang sebelumnya dimiliki. Jadi tahap informasi ini ada materi baru ataupun ada materi lama, informasi lama, dan akan ditambah saat ketika anak menerima informasi baru. Yang kedua yaitu fase transformasi atau pengubahan materi dalam memori. Dalam fase ini, informasi yang telah diperoleh dalam fase sebelumnya akan dianalisis atau diubah atau ditransformasikan menjadi bentuk abstrak dan atau konseptual supaya kelak dapat dimanfaatkan. Dan fase yang terakhir yaitu fase evaluasi atau penilaian penguasaan materi. Dalam fase ini, anak akan menilai sendiri sampai sejauh mana pengetahuan atau informasi yang ditransformasikan dapat dimanfaatkan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Sedangkan menurut Wittig dalam bukunya Psychology of Learning, setiap proses belajar selalu berlangsung dalam 3 fase, yaitu acquisition atau tahap perolehan atau penerimaan informasi. Tahap ini anak mulai menerima informasi sebagai stimulus dan melakukan respon terhadapnya, sehingga menimbulkan pemahaman dan perilaku baru. Proses acquisition dalam belajar merupakan tahapan yang paling mendasar. Kegagalan dalam tahap ini akan mengakibatkan kegagalan pada tahap-tahap berikutnya. Tahap yang kedua yaitu storage. Dalam tahap penerimaan informasi. Pada tahap ini, anak secara otomatis akan mengalami proses penyimpanan pemahaman dan perilaku baru yang ia peroleh ketika proses acquisition. Dan tahap yang terakhir yaitu retrieval atau tahap mendapatkan informasi baru. Tahap retrieval pada dasarnya adalah upaya atau peristiwa mental dalam mengungkapkan dan memproduksi kembali apa-apa yang didapatkan dan tersimpan dalam memori berupa informasi, simbol, pemahaman, dan perilaku tertentu sebagai respon atau stimulus yang sedang dihadapi. Kemudian kita akan membahas tentang teori belajar. Di sini saya akan membahas 3 teori belajar. Di antaranya yaitu 1. Teori belajar behavioristik. Teori behavioristik dikemukakan oleh para ahli psikolog behavioristik. Mereka berpendapat bahwa tingkah laku manusia itu dikendalikan oleh ganjaran atau penguatan dari lingkungan.
Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Teori ini lebih mementingkan hasil belajar daripada proses belajarnya. Yang kedua, teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Para penganut aliran ini mengatakan bahwa belajar tidak hanya sekedar melibatkan antara hubungan stimulus dan respon. Model belajar kognitif ini mengatakan bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Teori kognitif juga menekankan bahwa bagian-bagian dari situasi ini saling berhubungan dengan seluruh konteks situasi tersebut. Teori ini berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa teori ini lebih mementingkan proses belajar. Ketiga yaitu teori belajar psikologi humanistik. Dalam teori belajar psikologi humanistik, belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Teori ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa teori belajar humanistik adalah suatu teori dalam pembelajaran yang mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia serta peserta didik mampu mengembangkan potensi dalam dirinya. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Karena belajar merupakan suatu proses perubahan, maka berhasil atau tidaknya suatu perubahan itu tergantung pada bermacam-macam faktor. Faktor-faktor belajar ada dibagi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal ini faktor dari dalam diri anak. Itu dibagi menjadi dua, yaitu aspek fisiologis. Aspek fisiologis ini meliputi tentang jasmaniah. Ketika tubuh anak atau siswa sehat, maka dalam menyerap ilmu atau menyerap informasi akan berjalan dengan lancar. Yang kedua yaitu aspek fisiologis, meliputi hal-hal yang rohaniah, yaitu kecerdasan, sikap, bakat, minat, dan motivasi. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal atau faktor dari luar anak. Faktor eksternal dibagi dua macam, yaitu faktor lingkungan sosial dan faktor lingkungan non-sosial. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.